Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. 24 warga Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat dinyatakan positif virus corona. Hal tersebut didapat setelah rapid test massal yang digelar di wilayah tersebut. ...24 warga Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat positif virus COVID-19. 12 warga dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, 9 orang dirujuk ke RSAL Mintoarjo, sementara 3 warga lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Rapid test ini kan belum finish, menurut Pak dokternya, sambil kita menunggu swab, nanti swabnya ini nanti yang menentukan nanti setelah 4 hari atau 5 hari ke depan ini akan dilakukan swab, nanti positif apa enggaknya mereka ini, kita nunggu hasilnya nanti dari dokter lah yang menentukan ini. Begitu, Pak. Sebanyak 24 orang diketahui positif corona setelah mengikuti rapid test massal bersama 126 warga lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bocah laki-laki usia 7 tahun yang terinfeksi virus corona di Kabupaten Polewali Mandar menjadi sorotan. Saat dijemput tenaga kesehatan di rumahnya, bocah tersebut membungkus pakaiannya hanya dengan tas plastik. Bocah usia 7 tahun dinyatakan positif corona dan dibawa tim kesehatan ke rumah sakit untuk dikarantina. Kondisi bocah yang menenteng kantong plastik tersebut menyentuh warga yang saat itu menyaksikan proses evakuasinya menuju ke rumah sakit. Bocah itu menjadi pasien COVID-19 dengan usia termuda di Polewali Mandar. Sementara itu, pemirsa, bayi berusia 4 bulan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan positif terinfeksi virus corona setelah tertular dari sang ayah. Tim medis langsung mengevakuasi bayi itu ke RSUD Andi Makassau, Parepare untuk diisolasi. Petugas kesehatan dari penanganan COVID-19 Kota Parepare langsung mengevakuasi bayi berusia 4 bulan di Kecamatan Ujung ke RSUD Andi Makassau. Bayi mungil itu positif terinfeksi COVID-19 setelah tertular dari ayahnya yang terlebih dulu dinyatakan positif COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi. Kalau bayinya kondisinya baik saja, tetapi memang ada keluhan demam. Ya, termasuk bapaknya itu kan dia juga positif, tetapi dia tidak ada keluhan. Cuma saja karena dia positif wajib kita isolasi. Ayah dari bayi berusia 4 bulan tersebut tertular COVID-19 dari kegiatan santap kapurung bersama kerabatnya di klaster kapurung yang menjadi transmisi lokal di Kota Parepare. Kini kondisi ayah dan anak itu stabil. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Belasan ABK tanker MT Gebang milik Pertamina di perairan Bangka Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka dievakuasi untuk menjalani karantina di Balai Diklat Provinsi Bangka Belitung. Tim medis bersama petugas gabungan melakukan tindakan sesuai standar penanganan COVID-19 kepada sejumlah ABK yang positif COVID-19 di perairan Buntok, Kabupaten Bangka Barat. 15 orang ABK di kapal tanker MT Gebang milik PT Pertamina ini dinyatakan positif COVID-19 setelah 2 kali swab tes. Guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan, tim gugus tugas Bangka Barat juga mengevakuasi keluarga pasien untuk menjalani rapid test dan dikarantina di Balai Diklat Bangka Barat. Sementara ABK yang masih di dalam kapal dievakuasi malam hari dan dibawa ke Balai Diklat Provinsi Bangka Belitung untuk diisolasi. Kalau secara kependudukan memang bukan penduduk Kabupaten Bangka Barat, tetapi betul-betul ABK kapal yang suspeknya ada di kapal tanker yang bersangkutan. Kemudian swabnya juga dilakukan di kapal dan positifnya juga posisi mereka di kapal. Terdata 28 kasus positif COVID-19 di Bangka Belitung, 4 orang sembuh, 1 meninggal dunia. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari wabah COVID-19, lebih dari 2 juta buruh di PHK dan dirumahkan. Sejumlah buruh terlantar di penampungan Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Mulia Jaya, Pasar Rebo, Jakarta.
Elma Meika, wanita asal Palembang ini terpaksa harus bertahan di ibu kota tanpa kejelasan pasti usai dirinya menjadi korban PHK. Dia di PHK setelah bekerja selama 1 tahun di pabrik di kawasan Jatiuwung, Tangerang, Banten. Tidak ada penghasilan, Elma tidak mampu membayar kontrakan hingga terpaksa hengkang dari kontrakannya. Sempat terlantar bersama rekannya, kini Elma ditampung di Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Mulia Jaya Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hingga kini Elma dan rekannya bertahan hidup di Balai Rehabilitasi di bawah Kementerian Sosial. Lalu bagaimana kondisi di sana? Kita sudah bergabung dengan Mbak Elma Meika yang merupakan korban PHK salah satu perusahaan. Selamat siang Mbak Elma, bagaimana kondisi di penampungan Anda saat ini? Iya, selamat siang Mbak Deta. Kondisi syukur baik, kita di sini. Kita di sini ngikutin pelatihan skill kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir dan. Baik, Mbak Elma kalau boleh tahu kapan di PHK? Dan tidak terlantar lagi. Saya dari bulan Februari sampai ke Maret akhir tanggal 5 dipekerjakan lagi 3 hari, lalu disuruh untuk mengumpulkan surat resign. Apakah PHK ini menurut Mbak Elma tidak sesuai dengan peraturan dari perusahaan? Kalau untuk itu kita sebagai karyawan biasa hanya mengikuti peraturan yang ada, tidak mengerti untuk standar-standar yang ada di Disnaker, Mbak. Baik, apakah gaji Mbak Elma sebelumnya juga sudah dibayarkan? Sudah. Baik. Pelatihannya apa saja Mbak di rehabilitasi ini? Di sini ada pelatihan menjahit, handicraft, kuliner, masak-masak, dan ada untuk kecantikan. Ada rencana apa selanjutnya? Mau pulang kampung atau mencari pekerjaan tetap di Jakarta? Kalau ada peluang pekerjaan untuk di sini, ya kita bersedia bekerja di sini. Tapi kalau untuk keinginan saat ini dan ke depannya, lebih baik kita pulang kampung aja. Baik, terima kasih Mbak Elma atas ceritanya. Semoga bisa segera mendapatkan pekerjaan ke depannya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, pandemi corona berdampak ke ragam lini kehidupan. Di SMA Negeri 1 Gaha Ori Angu, Sumba Timur, para guru terpaksa menembus jalan desa yang rusak untuk menghantarkan pengumuman hasil ujian nasional ke rumah siswa-siswi mereka. Di tengah pandemi COVID-19, para guru ini harus rela melintasi medan yang terjal dan berliku, membelah perbukitan dan hamparan sabana untuk menyerahkan hasil ujian nasional siswa-siswi mereka yang tinggal di perkampungan. Ya, SMA Negeri 1 Gaha Ori Anggu berjarak 35 km dari kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Murid mereka tersebar di 13 desa terpencil. Setelah perjuangan selama 3 tahun di sekolah menengah atas, umumnya para siswa menyambut ceria pengumuman ujian nasional di sekolah mereka masing-masing. Namun kini, para gurulah yang mendatangi satu persatu rumah siswa untuk menyampaikan kabar bahagia atas kelulusan siswa kepada orang tua mereka. Jadi hasil ujian ini kami antar karena posisi siswa dari Dian ini memang jauh, sangat jauh dari sekolah dan lumayan jauh karena badan jalan juga, medan juga berliku-liku, naik turun gunung, sehingga kami merasa ya biar kami guru saja, biar sekolah yang mengantar. Karena medan yang terjal dan jauh, pengumuman tak bisa dilakukan satu hari. Rencananya, pengumuman dengan cara door-to-door melintasi perbukitan ini akan mereka lakukan setidaknya 3 hari ke depan.
Di balik perjalanan menyampaikan kabar bahagia, terselip doa dari para guru ini agar pandemi corona segera berlalu dan kerinduan mereka kepada anak-anak didik segera terobati. Dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Ombu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Bandung membutuhkan alat pelindung diri di tengah resiko masih tingginya angka penularan virus corona. APD menjadi sangat penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi tenaga medis melaksanakan tugasnya. Setelah tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar, Kota Bandung kini beralih ke PSBB tingkat provinsi yang diterapkan pada 6 hingga 19 Mei 2020. Sebagai pelaksana, pemerintah Kota Bandung akan menerapkan PSBB dengan tegas dan disiplin untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Di tengah penerapan PSBB, aktivitas masyarakat akan dibatasi. Namun tidak bagi para tenaga medis dan petugas pelayanan kesehatan. Mereka masih harus berjuang menangani pasien di tengah keterbatasan termasuk alat pelindung diri. Oleh sebab itu, MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung berupa alat pelindung diri yang diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi tenaga medis. Kami terima donasi ini berupa hazmat dengan masker bedah yang tentunya sangat berguna bagi kami, khususnya bagi tenaga-tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memang sangat memerlukan, yang merupakan garda terdepan daripada penanganan COVID-19 ini. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Maka dari itu kami juga ingin membantu saudara-saudari kami yang ada di luar daerah agar mereka juga bisa dapat akses kepada alat kesehatan. Mari bersama MNC Peduli kita bersama-sama mendukung perjuangan tenaga medis dengan berdonasi untuk membantu memberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas mereka. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, KBRI Seoul berupaya memulangkan jenazah awak kapal yang dilaporkan meninggal di Rumah Sakit Busan karena pneumonia. Informasi selengkapnya usai jeda.